terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, hati kita bersyukur melakukan kehendak Bapa. Itulah tujuan hidup setiap orang percaya. Yuk kita bersama-sama memuji Bapa di surga, in Jesus name. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Ku serahkan padamu, bimbing kami masuk rencanamu. Bimbing kami masuk rencanamu, untuk menyatakan kerajaanmu, untuk menyatakan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapakku di surga. Segenap hati kami belajar mengikuti kehendak-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk rencanamu, untuk menyatakan kerajaan-Mu tegakkan di dunia ini. Kerajaan Bapa. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Semua kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Sampai selama-lamanya kami katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati Bapa. Inilah tujuan hidup kami. Kami mau selalu menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan, hati Roh Kudus yang membimbing setiap kita di jalan kebenaran dan
hidup kekal selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Hari yang baru, hari yang penuh rahmat, kebajikan, dan kemurahan surga. Bapak Ibu terkasih, ketika kita bicara mendengar firman Tuhan, ada begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar, khotbah-khotbah, pengajaran, sharing, kesaksian, di mimbar-mimbar gereja, di channel YouTube, medsos, audio, Facebook, dan banyak platform hari ini kita mendapat sarana, fasilitas. Begitu kayanya firman Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa menyatakan firman, teguran, nasihat, bimbingan. Namun satu hal yang Pastor belajar dan mau share kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak tema firman Tuhan, pengetahuan yang kita sudah pelajari tentang sabda Tuhan. Satu hal ini adalah mari belajar lakukan segala firman yang sudah kita dengar sebagai wujud nyata kita menyenangkan hati Bapa. Maksudnya begini. Ketika melayani, tujuan kita senangkan hati Bapa. Bukan karena like, dislike, atau hal yang lain. Ketika kita menolong orang susah, bukan supaya kita yang terkenal, tapi biar Bapa kita senangkan. Nah, ini maksud Pastor. Kita begitu banyak sebagai orang percaya, orang Kristen, orang Katolik, anak-anak Tuhan, tahu firman Tuhan. Amin. Tapi mari kita hari ini mau belajar satu hal dari sekian banyak kita tahu. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu tujuan kita, senangkan hati Bapa di surga. Ketika kita mendoakan orang sakit menjadi sembuh oleh karena kuasa Tuhan menyertai kita, orang percaya. Itu memang tertulis dalam Bible, Yohanes 1:12, setiap orang percaya, mereka disebut anak-anak Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan. Ketika kita menolong pelayanan Bapak Ibu yang pelayanan pastoral, konseling, diakonia, kunjungan, biar semua kita belajar. Itu tujuannya senangkan hati Bapa. Amin. 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 Biar itu menjadi sebuah buah dari perbuatan iman kita. Biar itu menjadi sebuah persembahan yang sekalipun kita lakukan seumur hidup tidak dapat membalas kasih Tuhan kepada kita. Tapi biarlah itu menjadi persembahan, ukupan di hadapan mezbahnya Tuhan, di hadapan tahta Bapa. Karena itu Bapak Ibu, kita rindu, kita mau sesuai kehendak Bapa. Kita menjadi orang yang disebut beriman. Dan perbuatan-perbuatan iman itu nyata di dalam hidup keluarga pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dalam doa-doa Pastor Andy, saya ucapkan, saya mau memuji-Mu Bapa, tubuh jiwa rohku milik Bapa. Terima kasih buat pelayanan ini, hidup yang Tuhan berikan, umur yang Tuhan kasih,
boleh melayani Bapa, menyembah Bapa, dan mengasihi sesama manusia ciptaan Bapa. Dari banyak hal yang sudah kita belajar, mari, apapun yang kita lakukan, mungkin itu besar atau mungkin sederhana, biarlah tujuan kita senangkan hati Bapa. Saudara-saudara sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika firman benih surgawi tertabur ini, setiap orang percaya imannya hidup dan nyata di dalam perbuatannya sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan, apakah gunanya? Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Berfirmanlah kata demi kata firman-Mu, kata demi kata yang mengubahkan kami menjadi pribadi yang beriman dan hidupi dengan perbuatan nyata. In Jesus' name. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita melihat sabda firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Artinya 12 ayat Pastor Andy akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Di sini Bapak Ibu ada perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu dia buktikan? Dapatkah iman itu menjadi teladan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Karena saya tahu pribadi-pribadi yang sudah menerima keselamatan, hidupnya pasti berubah. Keselamatan bukan cuma sekedar permainan kata dari orang yang gelap kepada terang, kepada orang berdosa kepada diselamatkan, tapi hidupnya pasti berubah. You must change. Kau harus berubah. Jika seorang saudara atau saudarimu tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, di sini dikasih gambaran berubah. Yang dulu pelit, sekarang suka berbagi. Yang dulu hitung-hitungan, kalkulator melulu. Bahkan ada orang keluar masuk gereja bawa kalkulator. Saya kasih persembahan kolekte begini, contoh di gereja-gereja pada umumnya. Nanti saya mau dapat kembali. Seperti sedang pasang judi taruhan. Semua dihitung. Oke lah dulu. Tapi sekarang, karena saudara-saudara sudah menjadi orang beriman, berubah. Yang dikasih gambaran, kalau engkau melihat saudara-saudara kekurangan makanan, berkati mereka dengan makanan. Puji syukur. Hari-hari ini pastor kembali akan membagi makanan dan membantu Bapak Ibu saudara kekurangan. Saya memang orang tidak pintar terlalu dalam menafsirkan ini itu tentang firman Tuhan. Tapi apa yang saya baca, hati saya membara untuk melakukan. Ini bicara soal iman, perbuatan, dan bagi-bagi berkat. Pernah saya membaca bagaimana firman Tuhan dalam buku Kisah Para Rasul pasal 3. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Hai orang yang di kursi roda, hai orang lumpuh, hai orang sakit, sembuh, berdiri.
jalan dalam nama Yesus. Saya membaca itu, saya mungkin tidak kayak historical. Apa itu latar belakangnya? Kok bisa sampai bicara begitu? Tapi apa yang saya mengerti, saya ucapkan, saya lakukan, saya hidupin. Firman itu hidup, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tafsir terlalu lama, butuh bertahun-tahun, nanti malah saya hidup ini melayani Tuhan hanya di bidang tafsir menafsir. Padahal Tuhan katakan iman itu disertai perbuatan. Maksudnya orang yang beriman itu hidupnya pasti ada perbuatan nyata dari imannya. Nah, kalau kau melihat ada yang kekurangan, sudah, kasih mereka makanan. Ayat 16. Tapi masalahnya ada orang yang berkata kepada saudara yang kekurangan, dia mengaku orang beriman, tapi ketika melihat orang kekurangan, dia berkata, selamat jalan, dadah, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi dia tahu orang itu tidak punya makanan. Ini apa? Teori. Atau bisa juga MM. Apa itu MM? Mulut manis. Dia udah tahu saudaranya tidak punya makanan, dia bilang, makan sampai kenyang ya. Tetapi dia tidak kasih kepadanya apa yang perlu dia makan. Sekarang Tuhan kasih tanda tanya. Firman ini, apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi orang yang beriman harus ada perbuatannya. Saya tidak menyangkut pautkan tentang keselamatan, tetapi bicara soal perbuatan itu adalah hidup yang diubahkan. Bicara soal perbuatan adalah buah karya daripada iman. Kita menjadi anak Tuhan dari orang kegelapan, orang berdosa. Itu tidak diubah mulut kita saja jadi pintar bicara, tapi seluruh hidup kita diubah. Termasuk hati. Hati yang suka membantu, hati yang menghormati sesama, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati seperti hati Tuhan, mata seperti mata Tuhan, tanganmu tangan yang seperti tangan Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita tidak perlu banyak teori ketika kita melihat di sekeliling kita ada orang susah. Tidak usah tunggu ilham Roh Kudus dulu. Tidak usah tunggu doa puasa dulu. Dan berkata, saya tidak tergerak untuk kasih dia karena Tuhan belum ngomong. Itu harusnya jadi buah dari iman kita. Ketika melihat orang kekurangan, hati kita rindu memberkati. Jangan banyak alasan. Ketika saya memberkati orang kekurangan, mereka pasti tidak jadi kaya. Dan Anda juga pasti tidak jadi miskin. Tapi perbuatan iman itu akan hidup selama-lamanya. Sebab jika demikian, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku.
Maksudnya di sini semua orang bisa berkata, saya pintar, saya cantik, saya ganteng, saya baik. Sama dengan halnya, saya beriman. Tapi apakah yang mereka ucapkan semua itu adalah benar-benar? Nah, untuk melihat benar-benar itu, misalnya contoh, saya cantik. Maksudnya mungkin bukan parasnya, ada juga berkata parasnya. Tapi mungkin yang penting cantik hatinya. Apakah betul hatinya itu nyata? Tidak membenci orang lain, tidak menyimpang kepahitan. Sama halnya, ketika orang berkata, saya orang beriman, bahkan saya imannya paling benar, saya paling sempurna, pengajaran paling benar, paling baik, paling cocok, paling kudus, paling tepat. Padahal saya pernah belajar ada satu kata harmatia yang sering dikaitkan dengan dosa. Salah satu arti dari harmatia itu adalah tidak mengena sasaran. Apakah ada orang yang berani berkata bahwa tutur katanya, hidupnya, perbuatannya, ajarannya sudah tepat sasaran, tidak melenceng? Kebenaran adalah kebenaran, tidak perlu dibela. Tapi manusia ini kan ada kedagingannya. Bisa melencenglah 1 senti. Di situ butuh kerendahan hati untuk dibimbing Roh Kudus. Orang yang beriman adalah orang yang nyata perbuatannya, dan dia akan dibimbing oleh Roh Kudus. Ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Jadi prestasi adalah buah daripada iman. Sama ada orang yang berkata, saya mau rajin bekerja. Tetapi tiap hari bangun siang, ke toko, ke kantor, malas-malasan. Itu sama dengan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Sama. Ketika orang berkata, saya mau mengasihi saudara-saudaraku yang kekurangan. Ketika melihat orang di sekelilingnya kekurangan, dan dia pura-pura PPD, pura-pura bodoh. Memang jauh lebih gampang mengucapkan daripada melakukan. Mari yuk kamu belajar, kita melakukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan, kita berani untuk melakukan dan menghidupinya. Makanya hari ini ada orang-orang yang gampang mengucapkan, tapi tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Beberapa hari yang lalu, kami melihat ada anak kecil manjat atap seng. Anak kecil itu seperti seorang akrobatik bermain sirkus di tempat yang tinggi. Saat kami melihat, kami bergegas segera untuk mengingatkan supaya turun dari atap seng itu. Anak ini akhirnya dia turun dan puji syukur semuanya selamat, baik-baik saja, tidak ada hal yang tidak diinginkan. Dari kejadian beberapa hari itu, Pesta dapat ilustrasi. Banyak orang suka bermain-main, termasuk asal ngomong.
seperti anak kecil tadi itu, kenapa dia lakukan itu? Padahal berbahaya. Ada beberapa alasan. Mungkin yang pertama, dia merasa enjoy dengan melompat-lompat di atas sen itu. Padahal dia tidak menyadari bahwa enjoy-nya itu mengandung resiko yang sangat-sangat berbahaya. Tapi anak kecil, dia mungkin belum bisa mengolah bahwa enjoy-nya itu bisa berujung kecelakaan. Dia jatuh dan banyak hal-hal yang seram kalau orang jatuh dari ketinggian. Demikian pun banyak orang hari-hari ini yang enjoy ngomong apa saja. Dia merasa seperti pemain akrobatik. Tapi dia tidak sadar ada resiko yang akan dia hadapi. Dan saat resiko itu datang, itu seram. Ketika seseorang berkata, saya orang percaya, saya orang beriman, memang pasti ada risiko. Ketika imannya diuji, tiba-tiba ada orang dirasuk roh jahat. Dia berani mendeklar imannya, ataukah dia kabur? Atau ketika orang berkata, saya orang beriman kepada Tuhan Yesus, lantas melihat orang kekurangan, dia berani nggak buka dompetnya dan berbagi kepada mereka yang kekurangan? Atau berkata, aku belum dapat suara Tuhan khusus untuk kasih kau makan. Itu hamba Tuhan atau tuannya Tuhan? Masa kasih orang makan, dia suruh Tuhan bicara khusus personal kepada dirinya? Itu sombong, Bapak Ibu. Firman itu sudah berkata, iman itu disertai perbuatan. Kalau engkau melihat ada orang kekurangan, sudah, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak omong, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai bertanya. Tunggu, saya doa semalaman dulu. Tolong adalah tolong, bantu adalah bantu, berkati adalah berkati. Selesai, selebihnya biarlah itu menjadi nilai kekekalan. Tidak usah mencari pencitraan, pansos. Yang kita tahu, apapun kita lakukan, termasuk memberkati orang kekurangan, kita rindu senangkan hati Bapa di surga. Ayat 19. Nah, banyak orang yang percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu ehad. Ehad itu tunggal, satu. Kalau dalam kitab Ulangan ada ucapan doa orang-orang Israel. Dalam bahasa Ibrani mereka berkata, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Itu adalah doa dalam bahasa Ibrani, ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi kalau kita bahasa ini, kita menyebut Tuhan, Shema Yisrael, Tuhan Eloheinu, Tuhan Ehad, Tuhan satu. Ini pesta nggak masuk ke ruangan perdebatan yang terjadi di medsos, ya, antara 3 atau 1. 1 atau 3. Pastor tadi membacakan kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dalam mereka memberi syair, Shema Yisrael, dengarlah Israel, Tuhan itu Raja.
dan Raja Pencipta itu satu. Shema Yisrael, dengarkanlah Yisrael. Adonai Eloheno, Tuhan itu pencipta. Adonai Ehad. Ehad itu Ehad, satu. Ya nanti kita kapan-kapan kita sharing tentang hal itu Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut dulu sekarang ayat yang ke-19. Engkau percaya Tuhan itu satu. Itu baik. Itu baik. Jadi pastor tidak masuk di area yang namanya pandangan, doktrin, dogma. Oh, 3, 1. Yaitu ada pakarnya masing-masing. Kalau pastor ini kan bukanlah pakar-pakaran, hanya membaca dan membaca firman Tuhan. Ya. Engkau percaya Tuhan hanya satu. Itu baik, kata Yakobus 2:19. Tetapi perhatikan baik-baik. Persoalannya adalah setan juga percaya akan hal itu. Dan di sini setan langsung kasih reaksi. Setan gemetar ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi setan juga percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu satu. Saudara-saudara percaya juga Tuhan ada. Ya. Bagus. Setan juga percaya. Nah, yang membedakan saudara dan setan sama-sama percaya, tapi yang harus membedakan adalah setan percaya, tapi tidak disertai perbuatan. Harusnya kita orang percaya disertai perbuatan. Jadi setan percaya Tuhan itu ada. Setan tahu takdirnya nanti akan dilempar ke api neraka. Setan percaya, ada yang percaya. Setan percaya bagaimana, pastor? Ya, dia percaya Tuhan memang ada. Tuhan memang maha kuasa. Tapi dia hendak menyamai yang maha kuasa. Maka kita, karena kita adalah anaknya Tuhan, kita harus merendah, bukan meninggi. Orang yang meninggi kan kelihatan dari tutur bahasanya, cara ngomongnya, cara jalannya, raut wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Bukan kemuliaan setan. Kemuliaan setan itu apa? Seram. Tapi kemuliaan raja itu wajah kita tuh bundar-bundar, smile, joy, peace, bersinar. Kulihat di wajah Bapak Ibu kemuliaan Yesus, kemuliaan Bapa, kemuliaan surga. Kami mengasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Makanya Bapak Ibu, wajahnya jangan dipanjang-panjangin. Jangan. Nanti kayak pepaya udah mau busuk, itu serem. Tapi yang betul adalah wajahnya banyak senyum supaya bundar-bundar gemesin kayak jeruk. Nah, coba kalau cemberut. Kalau wajah cemberut gitu, setan juga takut. Tapi banyak tertawa. Yes, smile. Wajahnya bundar-bundar. Ayo lihat kanan kiri. Ayo lihat wajahnya. Wajahnya itu panjang. Aduh, itu mah penyakit suka bersarang. Saya kalau senyum-senyum, Alkitab berkata, Tuhan berkata, hatimu yang gembira adalah obat yang paling manjur. Ketawa, senyum. Ketemu orang, senyum. Menyapa, senyum. Shalom, senyum. Jangan, shalom. Kenapa? Memang saya orangnya begini. Apa? Waduh, harus shalom, halo semuanya. Jadi saudara-saudara, ya banyak senyum. Itu wajahnya bundar-bundar, smile. Wajahnya seperti jeruk. Gemesin. Tapi ingat pesan Pastor Andy. Jangan sampai senyum-senyum sendiri. Itu bahaya. Nanti dikira orang dia.
Senyum dong, senyum. Wih, senyum. Wih, buat jeruk. Amin, 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 amin. Ya, jadi ingat ya, kita percaya kepada Tuhan itu baik. Tapi harus ingat, setan juga percaya. Cuma bedanya, kita percaya pada Tuhan dan disertai perbuatan-perbuatan. Setan percaya pada Tuhan, tapi hendak melawan Tuhan. Lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau sekarang mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ingat soal pepesan kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Pepesan kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat nih, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, Abraham bisa bilang gini, Tuhan nggak usahlah pakai suruh-suruh lah, nggak usahlah minta bukti perbuatan lah. Tuhan tahu isi hatiku, Tuhan mengenal. Memang Tuhan mengenal, tapi Tuhan minta perbuatannya Abraham waktu itu. Tuhan minta perbuatan Abraham. Abraham bisa berkata, nggak usahlah pakai begitu Tuhan. Nggak usah pakai tindakan, nggak usah pakai bukti. Tuhan tahu isi hatiku, Tuhan tahu isi hati Abraham, tapi Tuhan minta perbuatannya. Ketika pastor menarik sebagai rema bagi orang-orang sakit hari ini yang menonton pelayanan ini, barangkali engkau sedang lemah tubuh. Dalam hatimu bilang, Tuhan tahulah saya nggak mau sakit, Tuhan tahulah saya percaya kesembuhan, tapi Tuhan minta perbuatanmu. Kalau engkau semisal berbaring lemah sekian lama dan dengarkan khotbah firman Tuhan ini, sekarang duduklah, minta makan, minta minum secukupnya, dan berkata, saya percaya kuasa Tuhan menyembuhkan saya. Jangan lalu tidur lagi, aduh loyonya Pang. Loyonya Pang itu ada logat-logat bahasa. Iya Pang, itu biasa dengar di Samarinda gitu ya. Tapi rindu istilah-istilah begini, istilah-istilah bahasa dari Banjar, bahasa-bahasa yang digunakan di Kalimantan Timur ini bagus kita mulai memperkenalkan. Jadi ketika ibu kota baru yang sudah disahkan dan sedang dibangun atau mulai orang-orang berdatangan, orang-orang juga mengenal bahasa-bahasa Kalimantan, bahasa Banjar gitu. Jadi budaya-budaya sini budaya yang kaya Bapak Ibu. Manusia-manusianya keren, diberkati, cerdas, ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Jadi Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Percaya itu bagus. Setan juga percaya, satu sama. Tapi masalahnya setan tidak disertai perbuatan. Kalau saudara disertai perbuatan, berarti 2-1. Kita menang, yeay! Karena kita belajar melakukan firman Tuhan. Ketika apa perbuatannya Abraham? Ketika mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ayat 22. Nah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka itu Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab si pelacur itu?
dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ia membantu menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Padahal si Rahab ini perempuan yang berdosa, tapi dia membantu sesama. Dia membantu, dia menghargai, dia menghormati. Dan Tuhan melihat, mata Tuhan di mana-mana. Nama Rahab pelacur ini masuk dalam Bible. Kenapa? Perbuatannya. Keren. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sering berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyembuhkanku. Itu baik, itu percaya, itu kata-kata iman. Maukah Bapak Ibu belajar untuk melakukannya dengan mulai menghidupinya, dengan mengandalkannya sepenuhnya? Ketika contoh di dunia nyata ya, biasa ketemu ada orang yang sakit nih. Sakit itu macam-macam ya. Dan dia bahkan sudah tahunan. Sakit itu apa? Sakit itu ya badan tidak enak. Sakit itu ya lemas. Sakit itu ya sakit. Ketika hamba Tuhan berdoa, in Jesus' name, tiba-tiba sekujur tubuhnya merasa pulih. Ketika sudah merasa pulih, dia lalu berkata, aduh, sakit ini sudah tahunan, sudah lama banget. Padahal dia percaya. Nah, yang pastor mau closing statementnya dari apa yang kita belajar Rema ini. Ketika selesai doakan in Jesus' name, ada kuasa. Ada kuasa Tuhan. Karena barang siapa yang hidup dalam Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan. Barang siapa yang percaya, kuasa Tuhan menyertai. Jadi, ketika orang itu menghidupi imannya dan perbuatan, dia lakukan, dia hidup lakukan. Dia berkata, yes, bukan perasaannya, tapi dia memang rasakan pulih seketika. Dia mulai hidup bagi Tuhan. Dia mulai aktivitas. Dia mulai mengucap syukur. Dia tinggalkan keluh kesahnya. Dia berbagi tentang kesaksian nama Tuhan dan bukan lagi bicara soal obat ini, obat itu, kutuk keturunan, sakit penyakit, hidup susah, kodong-kodong. Iman disertai perbuatan. Dan hari ini, begitu banyak orang menyaksikan live streaming ini. Engkau sudah punya iman. Keren. Iman dalam Yesus. Amin. Hari ini, mari hidupi iman kita. Iman dalam Yesus. Dengan perbuatan yang real, yang nyata. Contoh yang Bible katakan, kalau engkau melihat orang susah, bantulah. Tanpa tedeng aling-aling. Apa itu tedeng aling-aling? Tanpa terlalu banyak mikir, bantulah. Ketika engkau melihat orang yang susah, berkatilah dia. Karena itu adalah kesempatan kita untuk memberkati, dan itu adalah jiwa-jiwa untuk kita layani. Let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu menghidupkan kami, bikin hidup rohani kami lebih hidup lagi. Makasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga dan bersyukur. Engkau sudah memberikan kami iman. Iman kami dari Engkau Tuhan Yesus. Dan karena kami sudah diberikan iman dari Tuhan Yesus, kami belajar dan bertanggung jawab untuk menghidupi iman ini. Memelihara iman dan terus menjaga iman dengan cara menghidupinya, melakukannya, meyakininya, memberi makan rohani kami. Dan juga kalau kami ada kemampuan memberi makan kepada orang yang berkekurangan. Inilah iman disertai perbuatan. Dan banyak hal yang harusnya manusia akan luar biasa ketika menghidupi iman dari Yesus nyata dalam perbuatan-perbuatannya. Pastor berdoa semuanya, keluarga-keluarga orang percaya, pemirsa yang baru pertama kali join di channel ini, Bapak Ibu sekalian, rekan pelayanan hamba Tuhan Gembala, hidupmu, pelayanan keluargamu, semua semarak diberkati Tuhan. Dan biarlah menjadi perbuatan-perbuatan prestasi-prestasimu. Orang bisa melihat bukti Tuhan nyata di hidup Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya banget, Tuhan sangat bersuka cita akan hal itu. Ketika kita berani menghidupi iman yang Tuhan kasih. Orang-orang sakit, engkau percaya Yesus adalah penyembuh, itu baik. Amin. Sekarang hidupilah apa yang kau percaya. Yang lemah tubuh, duduk makan minum. Kekuatan Tuhan Yesus menjamah engkau. Yang di kursi roda, berdiri dan berjalanlah in Jesus name. Dan bahkan ketika engkau menyaksikan pelayanan ini, engkau sedang dalam keadaan berdosa, aib, malu, gagal, dicemooh, dibully orang, dan hal-hal yang melemah. Saya hamba Tuhan, saya katakan, in Jesus name, tanggalkanlah letih lesuhmu, tanggalkanlah segala putus asamu, tengadahkan wajahmu ke depan, angkat wajahmu kepada Bapa di surga. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, kemenangan dan damai sejahtera. Dia hapus aibmu, dia hapus air matamu, dia hapus masa lalu yang kelam. Dan Bapa itu baik. Dia memberikan kita hidup yang baru sebagai anak-anaknya. Ketahuilah kebenaran ini, tidak ada seorang pun yang suci, bersih, kudus, sempurna hidupnya. Semua pernah gagal, termasuk saya ngomong. Itulah sebabnya Dia, Tuhan, menyatakan pribadi sebagai Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak memberikan batu kepada anak yang minta roti. Bapa yang baik tidak menghukum manusia yang berdosa asalkan mau datang kepadanya, dan mereka akan dipulihkan oleh karena kasih-Nya. Yang sudah dipulihkan, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan bersama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Nya menyentuh hidup Bapak Ibu sekalian. Kasih-Nya memulihkan hidup Bapak Ibu sekalian. Kasih-Nya menjamahmu sekarang. Tidak engkau rasakan ada kasih Tuhan yang
yang menjamah hatiku, menjamah hati Bapak Ibu sekalian. Kita diperbaharui. Kita dikuatkan. Kita dimampukan untuk menghidupi iman kita. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami ini. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat masuk hari yang baru, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih. Kasih karunia Bapa menyertai kita, dan kasih karunia-Nya mampukan kita menghidupi iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang nyata di dunia nyata sebagai orang-orang yang diberi umur oleh Tuhan Yesus. Selamat melayani Tuhan, selamat beribadah. Saya ucapkan bagi saudaraku yang bergereja di gereja Advent, selamat Sabat Shalom, Sabat Shalom. Selamat beribadah gereja Advent. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bless you. Dadah.